Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, jadi kabar kalian baik ya. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya jika kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, kalian masih ingat kita kemarin sudah membahas apa? Ya, benar sekali. Kemarin kita sudah membahas mengenai konsep kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Sedangkan hari ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai kedatangan bangsa Eropa itu sendiri, seperti latar belakang, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta bangsa apa saja sih yang datang ke Indonesia, seperti itu. Nah, dimulai dari pengertian terlebih dahulu mengenai koloni, kolonialisme, dan juga imperialisme. Jadi koloni itu artinya tanah jajahan atau tanah pemukiman. Sedangkan kolonialisme itu ialah suatu sistem di mana suatu negara ini menguasai negara lain. Nah, yang dikuasai ialah rakyat maupun sumber daya alam itu sendiri, seperti itu. Nah, barulah negara yang dikuasai ini bisa disebut sebagai koloni. Selanjutnya ialah imperialisme. Jadi imperialisme ini merupakan suatu penjajahan langsung yang dilakukan oleh suatu negara ke negara lain, seperti itu. Selanjutnya mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa itu ke Indonesia, itu ada 5. Yang pertama ialah jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453. Yang kedua ialah kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur. Yang ketiga ialah penemuan kompas. Yang keempat ialah penemuan Kopernikus yang didukung oleh Galileo yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Dan yang terakhir ialah semangat Reconquista, yaitu semangat pembalasan terhadap kekuasaan Islam dimanapun berada. Selanjutnya ialah bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. Jadi ada 4 bangsa yang datang ke Indonesia, dimulai dari bangsa Spanyol. Jadi pada saat itu negara pelopor dalam ekspedisi pencarian wilayah penghasil rempah-rempah itu ada 2. Yang pertama ialah bangsa Spanyol dan yang kedua ialah bangsa Portugis. Nah, jadi akibat dari hal tersebut, kedua negara ini menghasilkan keseteruan dalam hal pencarian wilayah penghasil rempah-rempah, sehingga hal tersebut mengundang keprihatinan Paus Yulius II. Nah, akibat hal tersebut diadakanlah perjanjian Silas pada tanggal 7 Juni 1949 di Spanyol. Isi dari perjanjian tersebut ialah bahwa wilayah Eropa ini dibagi menjadi 2 menurut garis meridian 1550 km. Untuk wilayah timur ini dimiliki oleh bangsa Portugis, sedangkan wilayah barat ini dimiliki oleh bangsa Spanyol, seperti itu. Nah, selanjutnya orang yang mempelopori penjelajahan pertama di bangsa Spanyol ialah Christophorus Columbus. Jadi Columbus ini meminta bantuan kepada Raja Spanyol untuk dimudahkan dalam ekspedisi pencarian hasil rempah-rempah. Akibat hal tersebut, Raja Spanyol ini memberikan 3 kapal dan juga 88 orang pelaut. Nah, singkat cerita, selama pencarian wilayah timur ini, Columbus ini mendarat di daerah San Salvador, di mana Columbus ini mengira bahwa ia sudah mendarat di tanah Hindia. Karena orang-orang penduduk setempat di sana menyebut dirinya sebagai orang-orang Hindian, seperti itu. Selanjutnya rombongan Spanyol ini mendarat lagi di Haiti dan bertolak ke Spanyol lagi. Di mana pada saat itu kedatangan dari Columbus ini sangat disambut dengan sukacita oleh Ratu Isabella karena telah berhasil dalam mencari
wilayah penghasil rempah-rempah itu sendiri. Akibat dari hal tersebut, pelaut-pelaut lain juga ingin melakukan hal yang sama dengan hal yang dilakukan oleh Columbus. Salah satunya ialah seorang tokoh yang bernama Ferdinand Magellan atau yang disebut sebagai Magellan. Jadi, Ferdinand Magellan ini bersama kaptennya yang bernama Sebastian Elcano menggunakan jalur yang sama dengan jalur yang digunakan oleh Columbus dalam mencari wilayah timur. Nah, singkat cerita, Ferdinand Magellan ini akhirnya mendarat di daerah San Salvador di ujung selatan benua Amerika. Nah, di sana itu ada selat sempit, di mana selat tersebut akhirnya dinamakan Selat Magellan. Setelah berlayar selama 3 bulan, Magellan ini akhirnya mendarat di Pulau Guam dan terakhir di Kepulauan Massawa. Tetapi di Kepulauan Massawa ini Magellan ini mendapatkan tantangan dari rakyat penduduk setempat karena Magellan ini sempat mengatakan bahwa daerah tersebut merupakan daerah koloni dari Spanyol. Akhirnya Magellan ini terdesak dan juga terbunuh. Selanjutnya rombongan tersebut diketuai oleh sang kapten yang bernama Sebastian Elcano melanjutkan perjalanannya. Baik, bangsa kedua yang melakukan penjelajahan dan juga pencarian wilayah timur yang kedua ialah bangsa Portugis. Benar sekali. Jadi, berita keberhasilan Columbus dalam mencari wilayah timur ini sempat terdengar oleh Raja Portugis. Raja Portugis pada saat itu ialah Raja Manuel I. Sehingga Raja Manuel I ini memanggil Vasco da Gama untuk melakukan pelayaran seperti halnya Columbus. Sebelum Vasco da Gama ini mendapat perintah dari Raja Manuel I, sebelumnya ini sudah ada pelaut yang bernama Bartolomeus Dias yang sama-sama mendapat wasiat untuk mencari daerah tanah Hindia tadi itu. Tetapi Bartolomeus Dias ini akhirnya mendarat di sebuah ujung benua di Afrika karena di sana itu terdapat ombak yang sangat besar, di mana tempat tersebut dinamakan Tanjung Harap. Sehingga akibat hal tersebut Bartolomeus Dias ini kembali ke negaranya dan tidak melanjutkan ekspedisinya lagi. Nah, kembali lagi dengan Vasco da Gama dimulai dari tahun 1497 dengan menggunakan jalur rute yang sama dengan jalur yang digunakan oleh Bartolomeus Dias. Akhirnya Vasco da Gama ini sampai juga di Tanjung Harapan. Pelaut bangsa Mor yang telah disewanya, Vasco da Gama ini meneruskan perjalanannya menyusuri pantai timur Afrika dan juga berbelok ke kanan untuk mengarungi Lautan Hindia atau Samudra Indonesia. Lalu pada tahun 1498 ini rombongan dari Vasco da Gama ini akhirnya sampai ternyata rombongan dari Vasco da Gama ini sudah menyiapkan beberapa patok batu di mana patok tersebut dinamakan dengan Batu Padrao. Selanjutnya ialah Vasco da Gama ini berhasil mendirikan kantor perdagangan. Akibat dari keberhasilan tersebut, Raja Portugis ini mengangkat Vasco da Gama sebagai penguasa Goa atas nama pemerintahan Portugis. Nah, selanjutnya orang-orang di Portugis itu sadar bahwa pusat dari penghasil rempah-rempah atau kota penghasil rempah-rempah itu sendiri ialah Malaka, sehingga ekspedisi selanjutnya dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque ini untuk meneruskan ekspedisi tersebut. Sehingga pada tahun 1511 akhirnya Portugis ini bisa menguasai Malaka. Pada saat itu kerajaan Malaka ini dipimpin oleh Sultan Muhammad Syah, di mana pada saat itu Portugis ini mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama, ya, Portugis menguasai jalur perdagangan di Asia, termasuk perdagangan rempah-rempah, dan yang kedua, Malaka dapat dijadikan batu loncatan untuk menguasai Maluku. Sehingga pada saat itu Portugis ini membangun basis militer yang sangat kuat di Malaka.
Bangsa ketiga yang melakukan ekspedisi atau pelayaran dalam penemuan dunia timur yang ketiga ialah bangsa Belanda. Nah, setelah mendengar kabar bahwa Spanyol dan juga Portugis ini berhasil dalam mencari dunia timur, akhirnya Belanda ini juga tidak mau kalah dalam hal tersebut, yaitu diutuslah Barents pada tahun 1594 untuk mencari tanah Hindia melalui daerah Kutub Utara. Namun sayangnya Barents ini kurang mengetahui medan sehingga ia gagal dalam melanjutkan perjalanannya karena kapalnya itu terjepit es. Karena pada saat itu Kutub Utara ini sangat membeku. Lalu selanjutnya pada tahun 1595 ekspedisi ini diteruskan oleh Cornelis de Houtman dan juga sehingga pada tahun 1596 ini bangsa Belanda sudah sampai di Banten, dipimpin oleh Sultan Abdul Mufakir Muhammad Abdul Qadir. Melihat pelabuhan Banten yang sangat strategis dan juga sangat-sangat menguntungkan bagi negara Belanda tersebut, akhirnya Cornelis de Houtman ini ingin memonopoli kerajaan Banten pada saat itu. Sehingga akibat dari tindakan Cornelis de Houtman ini, rakyat di Banten itu sangat-sangat tidak suka, sehingga Cornelis de Houtman dan juga rombongannya ini diusir oleh penduduk setempat. Ekspedisi selanjutnya ini dipimpin oleh Van Heemskerk, di mana pada tahun 1958 ini sampai ke Nusantara dan juga mendarat di Banten. Rombongan Van Heemskerk ini lebih disukai oleh rakyat Banten daripada rombongan Cornelis de Houtman tadi karena lebih bersahabat dan juga lebih ramah. Sehingga rakyat Banten di sana itu seperti menyambut dengan sukacita. Lalu bangsa terakhir yang melakukan ekspedisi yang keempat ini ialah bangsa Inggris. Setelah Portugis menemukan Maluku, akhirnya perdagangan rempah-rempah pun semakin meluas. Dalam waktu singkat, Lisabon ini akhirnya menjadi daerah pusat perdagangan di Eropa. Berkaitan dengan hal itu, Inggris ini akhirnya mendapatkan keuntungan yang sangat banyak karena Inggris ini bisa dengan bebas mendapatkan rempah-rempah yang ada di Lisabon dengan harga yang sangat murah. Rempah-rempah tersebut oleh Inggris ini diperdagangkan di Eropa Barat maupun di Eropa Utara. Namun karena Inggris ini terlibat konflik dengan Portugis, di mana dalam konflik tersebut adanya perang, sehingga pada saat itu Inggris ini ingin mencari daerah penghasil rempah-rempah lain selain Lisabon. Sejak abad ke-17 Masehi, Inggris ini sudah berdagang hingga ke negara India. Para pedagang Inggris di India Timur ini akhirnya mendirikan sebuah kongsi yang bernama East India Company Act atau H pada tahun 1600. Daerah operasi H ini di India itu awalnya di Calicut. Nah, dari hal tersebutlah akhirnya Inggris ini memperlebar kekuasaannya ke Asia Tenggara. Sehingga para pedagang Inggris ini pada abad 18 Masehi ini sudah menguasai Indonesia dan juga sudah jadi saingan dengan VOC atau Belanda. Kan sejak Belanda ini menjadi sekutu Prancis, Inggris ini selalu mengancam kedudukan Belanda di Indonesia di bawah pemerintah Gubernur Jenderal Lord Minto. Dibentuklah ekspedisi Inggris untuk merebut kekuasaan Belanda di Indonesia. Nah, seperti itu penjelasan dari saya karena dirasa waktunya sudah habis. Mungkin ada yang ingin bertanya? Baik, tidak ada ya. Tugas kalian selanjutnya ialah kalian kerjakan uji kompetensi 1 pada halaman 28 di LKS dan jangan lupa dikumpulkan minggu depan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.